Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Baduni Setiawan, NRP 0920040013 dari D4TO4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang skala garis besar untuk latihan tugas akhir yang saya buat. Jadi untuk yang pertama adalah judul, di mana judulnya adalah rancang bangun penyimpanan daya listrik menggunakan termoelektrik. Jadi kenapa saya mengambil judul ini, karena seperti kita tahu bahwasanya untuk perubahan iklim saat ini atau perubahan suhu kan meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, dari perubahan suhu yang selalu naik itu maka perlu kita buat semacam inovasi teknologi untuk memanfaatkan energi panas tersebut menjadi energi listrik. Nah, sehingga dari fenomena tersebut saya bisa menggunakan termoelektrik, karena termoelektrik merupakan salah satu pengubah energi panas jadi energi listrik yang ramah lingkungan, kemudian praktis dan bisa dibawa kemana aja, sehingga bisa buat kebutuhan pribadi, yaitu mengisi ponsel atau perangkat elektronik lainnya yang memerlukan daya listrik, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini kata pengantar. Nah, untuk abstraknya sendiri mungkin sedikit sudah saya singgung sedikit, bahasanya pada tahun 4 tahun belakangan suhu bumi itu semakin meningkat gitu loh, dan dari peningkatan suhu tersebut bisa terlihat bahwasanya 2-3 derajat Celcius, sehingga dari peningkatan tersebut kita harus memanfaatkan agar energinya tidak terbuang begitu saja. Nah, pemanfaatan itu dari termoelektrik, di mana termoelektrik ini memanfaatkan efek Seebeck dalam penyimpanan energi listrik tersebut. Nah, pada akhir nanti pada bab 4 itu terdapat suatu percobaan tentang keefektifan dan penggunaan termoelektrik dengan berbagai percobaan yang telah dilakukan, seperti itu. Ini memang untuk latar belakangnya karena perubahan iklim tadi, kemudian seperti isu-isu energi juga, bahwasanya seperti kita tahu bahwasanya untuk pembangkit listrik pada umumnya atau menggunakan generator itu kan memiliki efek atau dampak buruk ya bagi lingkungan. Jadi kita memerlukan alternatif energi lain, yaitu salah satunya dari termoelektrik ini. Nah, ini adalah data kenaikan suhu yang dimana diakses dari BMKG. Jadi dari BMKG menunjukkan perubahan suhu atau kenaikan suhu tiap tahun itu naik dari 2019 sampai 2022. Dan ini tujuan penelitian, manfaatnya bisa buat bagi membaca penelitian ini, kemudian bagi masyarakat kita ada batasan masalah. Kemudian untuk tinjauan pustaka ini seperti studi literatur untuk alat-alat dan bahan yang dipakai. Jadi pertama ada generator termoelektrik, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian ada elemen-elemen termoelektrik, ini merupakan rangkaian ekuivalennya. Kemudian ini yang tadi efek Seebeck, yaitu fenomena munculnya tegangan kecil pada sambungan dua buah logam lalu semikonduktor karena perbedaan temperatur. Jadi dari perbedaan temperatur tadi dimanfaatkan untuk disimpan. Penyimpanan energi listriknya bisa melalui baterai dan dengan tegangan keluar yang lain. Lalu untuk metode penelitiannya tentang identifikasi masalah, perumusan, kemudian tinjauan pustakanya adalah studi lapangan, jadi kita mengukur di lapangan secara langsung. Kemudian ada studi literatur untuk mempelajari. Kemudian pengumpulan datanya kita pakai data primer karena kita langsung dengan objek penelitian. Kemudian untuk data sekundernya ini kita menggunakan data dari penelitian yang serupa atau melalui jurnal-jurnal. Kemudian untuk pengolahan datanya kita memiliki teknik sampling. Kemudian untuk teknik analisis datanya kita menggunakan kualitatif. Ini untuk pengujian instrumen. Kemudian ini kesimpulan dan saran pada bab 3.
Kemudian ini merupakan diagram alir penelitian dari mulai pertama studi literatur sampai perancangan, kemudian penyusunan laporan. Untuk ini jadwalnya. Nah, kemudian ini ada laba 4 hasil pembahasan, di mana hasilnya ini terdapat beberapa pengujian. Pertama yaitu pengujian 4 modul termoelektrik yang dirangkai seri. Jadi diuji dengan waktu-waktu tertentu. Kemudian ini adalah grafiknya dari hubungan perubahan suhu dengan tegangan. Kemudian ini ada pengujian kedua, yaitu dengan yang dibebani. Kemudian yang ini juga perubahan waktu, hubungan waktu dan tegangan serta arus. Kemudian ini ada data efisiensi, di mana data efisiensi ini dapat dilihat bahwasanya persen galat atau errornya itu sedikit, jadi efisiensinya termasuk besar. Kemudian ada pengujian dengan panas api. Ini terdapat hubungan waktu dan tegangan serta perubahan suhu. Nah, dari sini terlihat bahwasanya besaran arus yang dihasilkan juga mengikuti besaran tegangan yang dihasilkan, di mana jika tegangan semakin besar maka arusnya pun akan ikut besar. Sebaliknya jika tegangan kecil maka arus akan semakin kecil. Ini data efisiensinya. Kemudian ini adalah grafik hubungan waktu dengan tegangan dan perubahan suhu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Biasanya untuk pertama, pengujian 4 modul ini saat yang seri dapat menghasilkan tegangan maksimal 1,4 volt pada suhu perbedaan suhu 31 derajat Kelvin, sehingga perubahan suhu ini sangat berpengaruh pada tegangan yang dihasilkan. Itu pula untuk yang lain. Berikut untuk daftar pustakanya. Mungkin sekian untuk yang bisa saya sampaikan terhadap latihan tugas air ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.